Selamat datang di Wong Ngapa 96. Like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Dalam Al-Quran, kata setan ada kalanya disebutkan untuk menunjuk iblis secara khusus, seperti dalam kisah Adam alaihissalam dan iblis yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Terkadang kata setan digunakan untuk menunjuk maksud setiap yang jahat, suka merusak, dan suka mengajak orang lain untuk berbuat lalim dan kerusakan, dari jenis jin dan manusia. Hal ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Sejalan dengan ini, Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, "Hai Abu Zar, mintalah perlindungan dari Allah dari kejahatan setan-setan dari golongan jin dan manusia." Abu Zar bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah ada setan yang berasal dari golongan manusia?" Nabi menjawab, "Ya, ada. Setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan." Dalam bahasa Arab, kata setan juga digunakan untuk menunjuk maksud binatang yang tidak menurut dan suka menyakiti. Umar radhiyallahu anhu suatu ketika pernah menunggang kuda, lalu membawanya berjalan dengan angkuh, lalu dipukulnya, tetapi semakin angkuh. Maka dia pun turun dan berkata, "Kalian memangku diriku di atas punggung setan." Dengan demikian, jika setan dimaksudkan untuk menunjuk nama jenis, maka ada kalanya dalam makna khusus dan ada kalanya dalam makna umum. Juga ada ulama yang mengatakan bahwa kata setan ada kalanya digunakan sebagai kata sifat dan ada kalanya digunakan sebagai kata benda. Setan dengan makna khusus atau kata benda adalah iblis dan anak turunannya yang diciptakan dari api. Mereka mampu mengambil bentuk apapun, menikah, makan, minum, dan pada hari kiamat kelak akan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka juga diciptakan dengan memiliki kecenderungan dasar untuk menggoda, merayu, memecah belah, merusak, berusaha keras untuk memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, dan menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dipisahkan. Jadi sifat mereka adalah lawan dari sifat malaikat. Sedangkan setan dalam makna umum atau sebagai kata sifat mencakup setiap manusia, jin, atau hewan yang membangkang. Pembangkangan manusia dan jin berupa pembangkangan terhadap perintah Allah dan upaya untuk membuat kerusakan di muka bumi dengan segala bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan." Sedang pembangkangan hewan adalah tidak menurut dan suka mencelakakan tuannya. Apabila ditemukan paparan mengenai setan baik dalam Al-Quran maupun hadis, jika tanpa penjelasan yang menunjukkan dari golongan apa setan itu, maka biasanya yang dimaksud adalah setan dalam makna khusus, yaitu iblis dan anak turunannya. Oleh sebab itu ketika disebutkan kata setan, maka yang langsung terbersit dalam benak kita adalah setan dalam makna khusus itu, atau makhluk dari jenis jin.
Setan memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Bahkan banyak kekuatan yang diizinkan Allah untuk dimilikinya. Salah satu kekuatan itu adalah tersembunyi tak kasat mata. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Musuh yang bisa kita lihat pun belum tentu mudah kita hadapi, apalagi musuh yang tidak terlihat. Ketersembunyian setan bisa jadi pada suatu tempat yang tak terduga sama sekali, yaitu dalam diri manusia sendiri. Ia dapat membisikkan sesuatu kepada kita, sehingga kita meyakini bahwa itu merupakan bisikan yang berasal dari lubuk hati yang terdalam. Kekuatan yang lain yang dimiliki setan adalah kemampuan berbentuk dengan berbagai macam bentuk. Kisah-kisah tentang ini banyak sekali. Contohnya, pakar hadis Badruddin bin Abdullah Asy-Syibli mengemukakan sebuah riwayat dari Mujahid yang berkata, "Setiap kali saya sholat, setan selalu menampakkan diri kepada saya dalam bentuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu saya teringat pesan Ibnu Abbas, maka saya menyiapkan pisau. Dan ketika setan itu tampil, saya menikamnya hingga ia jatuh tersungkur." Apakah ini benar-benar terjadi atau ilusi yang dibuat oleh setan, sehingga Mujahid, murid sahabat Nabi SAW, melihat sesuatu bagaikan Ibnu Abbas, kemudian menikamnya, lalu mendapatinya tersungkur? Wallahu a'lam. Selain itu, kisah tentang setan yang menampakkan diri kepada Abu Hurairah, lalu mengajarinya amalan membaca ayat kursi sebelum tidur, juga sangat masyhur. Kekuatan lain yang dimiliki oleh setan adalah mampu masuk ke dalam diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak cucu Adam, sebagaimana mengalirnya darah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, juga pernah bercerita bahwa suatu ketika Nabi SAW keluar malam hingga membuatku cemburu. Ketika beliau kembali dan melihat gelagatku, beliau bersabda, "Ada apa denganmu, wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu?" Aku menjawab, "Betapa tidak cemburu orang seperti aku terhadap orang sepertimu." Nabi bersabda, "Apakah telah datang setanmu?" Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah setan bersamaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, dan setiap orang ada setannya." Aku bertanya, "Ya, dan setiap orang ada setannya." Aku bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, tetapi Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung membantuku atasnya hingga aku selamat." Hadis riwayat Muslim. Jika demikian, berarti ada setan yang mendampingi setiap orang. Setan itu dinamai oleh Al-Quran dengan qarin, artinya pendamping. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tetapkan bagi mereka qarin-qarin, pendamping-pendamping yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi." Al-Quran Surah Fussilat ayat 25. Apakah setiap orang ada setan yang mendampinginya atau qarin? Semua orang ada qarinnya atau setan pendampingnya. Tetapi ada yang sekedar mendampingi dan tidak mampu mempengaruhi. Ini bila manusia itu taat kepada Allah dan banyak berzikir. Pakar hadis Ibnu Abid Dunya meriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Setan yang mendampingi orang mukmin letih dan kurus, sebagaimana letih dan kurusnya unta yang dalam perjalanan. Sebaliknya,
Ada korin atau setan yang terus-menerus mendampingi, sehingga yang didampingi tidak mampu melepaskan diri dari gangguannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dengan firman-Nya. Dan barang siapa membuta, yakni berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan dan menguasainya. Maka ia, setan, baginya menjadi teman yang selalu menyertai. Dan sesungguhnya setan-setan benar-benar terus-menerus menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka, yakni manusia-manusia sesat, menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 hingga 37. Dengan demikian, qarin itu benar-benar ada dan terus-menerus menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar. Upayanya dilakukan secara berkesinambungan. Tidak ada henti-hentinya. Ini sejalan dengan sumpah iblis di hadapan Allah sesaat setelah dikutuk. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka di jalan engkau yang lurus. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Perlu diketahui bahwa qarin dari bangsa setan ini tidak bisa terlihat. Oleh karena itu, kelak orang-orang kafir di akhirat akan berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina." Al-Quran Surah Fussilat ayat 29. Di hari kiamat nanti, qarin yang mendorong manusia kepada keburukan itu akan menyangkal peranannya setelah datang perintah Allah kepada para malaikat agar memasukkan manusia durhaka beserta qarinnya ke dalam neraka. Ketika itu, qarin yang mendampingi manusia akan berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh." Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu." Al-Quran Surah Qaf ayat 27 hingga 28. Setan sangatlah lihai, pandai menyesuaikan diri, baik sikap maupun ucapannya dengan manusia yang ia hadapi, baik manusia yang taat atau durhaka, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Kalau dia menghadapi orang cenderung bermalas-malasan, menunda-nunda pekerjaan, kewajiban, atau kebajikan yang semula hanya ditunda, ia mampu membuat orang itu mengabaikan semua itu. Rasulullah SAW bersabda, "Setan mengikat di ujung kepala seseorang di antara kamu di saat tidur dengan 3 ikatan. Setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, kemudian berkata, 'Malam masih panjang, maka lanjutkan tidurmu.' Jika orang itu bangun dan berzikir kepada Allah, maka salah satu ikatannya akan lepas. Dan jika berwudu, maka ikatannya yang satu lagi akan lepas. Dan jika mengerjakan sholat, maka semua ikatannya akan lepas, hingga menjadi giat dan damai jiwanya. Jika tidak melakukan itu, maka hatinya akan kesal dan menjadi pemalas." Hadis riwayat Bukhari. Maksud ikatan dalam hadis ini menurut sementara ulama adalah ikatan atau buhul hakiki. Setan mengikat orang tidur dengan sihirnya, sehingga ia tidak bisa bangun atau menjadi malas untuk bangun. Ada juga ulama yang memahami ikatan setan itu dalam arti ia melakukan sesuatu yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meniup-niup ke buhul-buhul dalam rangka menyihir. Ada lagi yang memahaminya dalam arti metafora. Seseorang yang diikat oleh setan, maka orang itu tidak bergeming terhadap teguran dan saran. Rayuan setan membuat hatinya demikian kukuh. Bahkan ikatan setan itu ada yang sangat kuat, sampai-sampai orang yang terikat itu tidak mendengar panggilan azan atau tidak bersedia bangun dari tidurnya untuk sholat dan berzikir kepada Allah. Sebaliknya, bila setan menemui mangsa yang giat beribadah, setan akan mendorong dan mendorongnya agar lebih giat hingga melampaui batas. Misalnya, bila agama menetapkan 3, ia didorongnya agar menjadikannya 4 atau lebih. Bila orang itu berpuasa, misalnya setiap Senin dan Kamis, sejak terbit matahari hingga terbenam matahari, setan akan membujuk dan menghancurkannya berpuasa sepanjang hari, atau terus-menerus melampaui batas yang ditetapkan oleh agama, sehingga orang itu enggan tidur malam dan tidak menyentuh istrinya.
Demikianlah, tanpa sadar, manusia yang diperdaya oleh setan menyimpang dari jalan lurus dan mengarahkan berlaku ekstrim dan berlebihan yang tidak sejalan dengan ciri Islam yang toleran. Terkait dengan hal ini ada sebuah cerita yang diceritakan langsung oleh ulama besar Mesir, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, saat bertemu dengan seorang pemuda dari kelompok garis keras. Syekh Sya'rawi menuturkan, pada suatu hari, aku berdialog dengan salah seorang pemuda dari kelompok garis keras. Aku bertanya kepadanya, apakah meledakkan tempat-tempat hiburan malam di salah satu negara yang mayoritas penduduknya umat Islam hukumnya halal ataukah haram? Pemuda itu pun menjawab, tentu saja hukumnya halal dan diperbolehkan untuk membunuh mereka. Aku bertanya lagi kepada mereka, jika engkau membunuh mereka yang sedang bermaksiat kepada Allah, kemana tempat mereka akan kembali? Pemuda itu menjawab, pastinya ke neraka. Aku bertanya lagi kepadanya, kemanakah setan ingin membawa mereka yang kamu bunuh dengan ledakanmu? Pemuda itu menjawab, pastinya setan berkeinginan membawa mereka masuk ke dalam neraka. Lantas aku pun berkata kepadanya, kalau begitu, engkau sedang bekerja sama dengan setan, dengan satu tujuan yang sama untuk memasukkan dan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Lalu aku sampaikan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Lalu aku sampaikan kepadanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika lewat di hadapan Nabi jenazah seorang Yahudi, sehingga Nabi bersedih dan menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan dirimu bersedih dan menangis, duhai Rasulullah? Rasul menjawab, satu jiwa telah terlepas dariku, dan jiwa itu masuk ke dalam api neraka. Syekh Sya'rawi lalu berkata kepada pemuda itu, coba perhatikan perbedaan yang amat nyata antara dirimu, wahai anak muda, dengan diri pribadi Rasulullah SAW yang berusaha untuk membimbing dan menyampaikan hidayah kepada manusia, serta menyelamatkan mereka dari api neraka. Sementara dirimu menginginkan mereka masuk ke neraka. Lihatlah perbedaannya, engkau di mana dan dia di mana. Lalu sebenarnya, umat siapakah engkau, hai pemuda? Umat Nabi Muhammad SAW ataukah umat setan? Ada sebuah hadis yang menyatakan, ada seorang pemuda Yahudi yang menjadi pelayan Nabi SAW jatuh sakit. Maka Rasulullah SAW menjenguknya. Lalu beliau duduk di sisi kepalanya seraya mengatakan, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Lalu ia memandang kepada bapaknya yang ada di sisinya. Maka bapaknya mengatakan, taatilah Abu Qasim, yakni Rasulullah SAW. Lalu dia pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW keluar seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kekuatan lain yang dimiliki setan adalah gigih dan sabar. Setan tidak pernah pupus tekadnya untuk menjerumuskan manusia. Tujuan utamanya adalah menjadikan manusia melupakan Allah, mempersekutukannya, bahkan mengingkarinya. Namun, setan sadar bahwa tujuan utama itu tidak mudah dicapai. Karena itu setan bertindak secara bertahap. Pertama, mengajak manusia mempersekutukan Allah. Jika tahap ini tidak tercapai, maka targetnya diturunkan ke tahap kedua, yaitu mengajak kepada kedurhakaan, yang sifatnya membuat-buat hal baru dalam agama yang pada gilirannya dapat mengantarkan kepada kekafiran. Kalau ini pun gagal, setan turun ke peringkat ketiga, yaitu mengajak melakukan dosa besar, seperti membunuh, berzina, dan durhaka kepada orang tua. Jika gagal, maka peringkat keempat adalah mengajak melakukan dosa kecil, misalnya mengganggu orang lain dalam batas yang tidak terlalu merugikan. Kalaupun ini tidak tercapai, maka target selanjutnya adalah mengajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mubah yang tidak mengakibatkan dosa, tetapi juga tidak mendatangkan keuntungan, sehingga manusia akan rugi dengan menyia-nyiakan waktu. Kalau tahap ini pun gagal, maka target terakhir adalah menghalangi orang melakukan aktivitas yang banyak manfaatnya, sehingga orang itu mengalihkan menjadi aktivitas yang manfaatnya kecil. Dengan demikian, setan benar-benar makhluk yang lihai dan sangat sabar,
yang perlu kita perhatikan bila target godaannya yang paling ringan sudah dicapai setan, dia akan dengan tekun dan sabar berusaha meningkatkan rayuannya sedikit demi sedikit hingga tujuan utamanya tercapai. Salah satu cara menguatkan hati dalam menghadapi lawan bahkan menampik godaan setan serta mencegah gangguannya adalah berzikir mengingat Allah. Banyak bacaan yang dianjurkan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dengan kalimat yang tidak panjang juga tidak bertele-tele. Yang penting berupaya menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebisa mungkin atau dapat memahami paling tidak kandungan bacaan itu secara umum. Bacaan-bacaan itu antara lain membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika Rasulullah SAW melihat dua orang bertengkar dan salah seorang di antaranya telah memerah pada wajahnya, beliau bersabda, "Sungguh, aku mengetahui satu kalimat, apabila mengatakannya pasti hilang apa yang dirasakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dianjurkan pula membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadinya biasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan pandangan manusia pendengki dengan membaca doa-doa tertentu. Tetapi sejak surah Al-Falaq dan An-Nas turun, beliau membaca keduanya dan meninggalkan bacaan yang lain yang biasa beliau baca sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan lain yang dianjurkan adalah surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah menjadikan rumah kalian kuburan. Rumah yang di sana dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan disinggahi oleh setan." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Juga dianjurkan untuk membaca akhir surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, dua ayat dapat mencukupi melindunginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa membacanya di rumah selama 3 malam, setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Masih banyak bacaan lain yang dianjurkan dibaca untuk membentengi dan melindungi dari godaan setan. Jika diperhatikan, beberapa bacaan yang dianjurkan itu paling tidak mengandung dua hal pokok. Pertama, permohonan perlindungan kepada Allah, dan kedua, pengakuan tentang kekuasaan Allah mengatur dan menguasai alam raya. Terkait memohon perlindungan Allah dari setan yang terkutuk, perlu diingat bahwa kemampuan setan bersumber dari Allah. Allah yang menganugerahkan, Allah pula yang kuasa mencabutnya. Apabila kita memohon perlindungan Allah dari setan, maka setan tidak dapat mendatangkan mudarat atau bahaya, baik menyangkut agama maupun kehidupan dunia. Tidak juga dapat menghalangi kita dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau mendorong melakukan apa yang dilarangnya. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.